Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Farida, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran kali ini. Selamat malam juga kepada teman-teman semua, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Irwan Susanto. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas besar 2, yaitu manajemen pemasaran, dengan materi yaitu analisis lingkungan perusahaan yang meliputi segmentasi pasar atau produk yang dijual, target pasarnya, terus bauran pemasaran, pemanfaatan internet untuk pemasarannya atau media, analisis lingkungan pemasarannya baik secara internal maupun eksternal, dan juga strategi berorientasi pasar, yaitu strategi yang dilakukan dalam pemasaran produk-produknya. Baik, dalam kesempatan kali ini yang saya jadikan objek untuk menjadi tugas besar 2 adalah PT Sido Muncul yang ada di daerah Semarang. Baik, untuk slide kedua yaitu adalah identitas sebuah perusahaan, yaitu pabrik jamu PT Sido Muncul yang saya jadikan objek untuk tugas pemasaran mata kuliah pemasaran kali ini. PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga dikelola oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1940. Lokasinya berada di daerah Semarang, dan untuk kantor pemasarannya berada di daerah Jakarta, tepatnya di Jalan Cipete Raya nomor 81. Serta kantor pusatnya PT Sido Muncul berada di Jalan Industri Kompleks Link, Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan ini emang bergerak bermula atau bahan-bahan yang digunakan untuk produksi adalah bahan-bahan alami, dan juga sudah mendapatkan sertifikasi dari tahun 2000 oleh Menteri Sosial atau Kesejahteraan Sosial pada saat itu oleh Bapak Ahmad Sujudi. Jadi secara legalitas sangat kuat dan produknya pun sampai ke mancanegara. Berikutnya adalah lingkup perusahaannya yang akan saya jelaskan di slide ketiga ini, yaitu didirikan pada tahun 1940. Artinya kalau untuk saat ini berarti sudah mendekati 80 tahun atau sudah 80 tahun. Lebih dari 4.500 karyawan, lebih dari 300 jenis produk, dan 122 titik produksi di seluruh Indonesia. Jadi produknya sudah sangat familiar sekali, baik untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa, semua tersedia. Laba setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Untuk di tahun 2019 kemarin ada kenaikan sebesar 26%, serta rasio dividen yang konsisten di atas 80%. Jadi dilihat secara data, PT Sido Muncul sudah sangat berpengalaman sekali, dan juga produknya sudah dikenal luas oleh seluruh masyarakat Indonesia, bahkan diekspor ke mancanegara, dan cukup digemari dengan iklan-iklan juga yang menarik. Mungkin kita sering melihatnya di acara televisi. Jadi PT Sido Muncul ini memang sudah sangat ekspansinya luar biasa sampai ke mancanegara dan dikenal oleh beberapa negara. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide keempat. Di sini saya jelaskan progresnya dari tahun 1940, 1951, 1970 sampai 2019. Lambat laut dari mulai yang industri rumahan, memulai dari rumahan, lambat laut emang produk daripada PT Sido Muncul ini terus mengalami perkembangan dan perbaikan, sehingga dengan kualitas serta bahan-bahan yang alami mudah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat, karena mungkin masyarakat sudah tersugesti bahwasanya bahan yang terbuat atau obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan alami sangat baik untuk keadaan tubuh.
Jadi perjalanan progresnya dari tahun 1940 sampai 2019 terus mengalami kenaikan yang signifikan, dan terus sampai sekarang terus berinovasi, mengembangkan diri, mengembangkan produknya, hingga akhirnya keuntungan yang didapatkan setiap tahunnya pun semakin meningkat, ekspansi perusahaan semakin meluas, bahkan sampai mancanegara, di Australia pun ada. Mungkin untuk selanjutnya, untuk daerah-daerah lain atau negara-negara lain, akan produk daripada PT Sido Muncul akan terus berdatangan dan membanjiri, sehingga akan terus semakin dikenal oleh masyarakat luas maupun mancanegara. Untuk slide kelima, yaitu saya ambil beberapa varian yang mungkin kita sudah sangat familiar, yaitu produk-produk daripada PT Sido Muncul, yaitu tolak angin, kuku Bima Energy, ada Sido Muncul kopi jahe, juga ada untuk Sido Muncul vitamin C, vitamin C1000, serta Sido Muncul Suprasi. Mungkin produk-produk ini sudah sangat familiar sekali buat kita semua, seperti tolak angin, mulai dari anak-anak, masyarakat, anak-anak, orang dewasa, semuanya sepertinya mungkin kita bisa melihat saja kalau misalkan mau bepergian gitu, mungkin tolak angin selalu dibawa gitu, apalagi kalau misalkan keluar kota. Jadi di slide kelima ini saya jelaskan beberapa varian, saya tampilkan beberapa varian dari produk PT Sido Muncul yang sudah sangat kita kenal dan sangat familiar sekali. Nah, untuk slide selanjutnya, slide ke-6, yaitu kenapa PT Sido Muncul sampai sekarang terus berekspansi dan terus menjaga kualitas produknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas. Ternyata memiliki visi misi yang baik. Visinya yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam lingkungan. Jadi kita bisa lihat di sini visinya pun sangat visioner, yaitu untuk menjangkau masyarakat luas, menjadi minuman kesehatan. Kita semua tahu bahwasanya kesehatan adalah sangat penting, dan juga dengan kualitas-kualitas daripada produk PT Sido Muncul sangat berguna untuk kesehatan, kosmetik, dan lain-lain. Misinya yaitu mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, mengembangkan penelitian obat-obat herbal, membantu mendorong pemerintah, institusi pendidikan, demi dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan, menjaga kesehatan, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang intensif, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Nah, dengan misinya yang poin terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia, mungkin bukan hal yang mustahil, dikarenakan beberapa varian seperti tolak angin tadi juga di mancanegara sudah lumayan dikenal ya. Jadi baik visi dan misinya pun sangat baik, dan mungkin juga pengelolaannya sangat baik, karyawan serta manajemen juga sangat baik, sehingga PT Sido Muncul terus berkembang sampai saat ini. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-7. Di sini sesuai pertanyaan yang Ibu Farida berikan, yaitu bagaimana segmentasi pasarnya. Segmentasi pasar yaitu di sini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu demografi, geografis, psikografi, serta perilaku. Jadi ada 4 bagian atau 4 sistem, bukan sistem, 4 keadaan yang membuat PT Sido Muncul ini terus berkembang sampai saat ini. Yaitu mereka melakukan demografi. PT Sido Muncul dalam memasarkan produknya lebih mengarah kepada pria dan wanita dewasa yang aktif dan energik. Secara geografis, produk Sido Muncul mulai diekspor ke luar negeri seperti Jepang, Belanda, Amerika, dan lain-lain. Sehingga mereka sangat visioner, yaitu tidak hanya menjangkau pasar global, pasar domestik, tetapi juga pasar global. Jadi inilah yang membuat varian daripada produk PT Sido Muncul seperti tolak angin bisa dikenal di seluruh dunia ataupun di mancanegara.
Secara psikografi, yaitu produk PT Sido Muncul merupakan minuman dan konsumsi para atlet, artis, dan para pekerja kantoran yang bekerja keras. Jadi dikemas dengan kemasan yang baik. Bentuknya pun meskipun ini kesehatan, biasanya kesehatan itu cenderung dengan rasa yang pahit atau mungkin rasa-rasa kurang enak lah. Tapi PT Sido Muncul memberikan stigma bahwasanya ini untuk kesehatan, tetapi juga dengan rasa yang enak, sehingga bisa diterima oleh siapa saja. Jadi seperti itu. Yang keempat adalah secara perilaku. Produk PT Sido Muncul seperti Kuku Bima dibutuhkan bagi mereka yang membutuhkan stamina yang rusak atau stamina yang kuat. Jadi mereka juga, PT Sido Muncul ini seperti sudah sangat visioner sekali. Mereka mengkontak-kontakkan daripada konsumennya. Oh, mereka membuat produk yang untuk pekerja kasar, membuat produk untuk yang pekerja kantoran, membuat produk untuk anak-anak. Jadi semuanya sepertinya disasar, atau bahasa kasarnya dibabat habis. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 komponen tadi. Dan mereka pun membuat produk itu menyesuaikan sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga mau untuk yang bekerja keras ada produk PT Sido Munculnya, untuk yang bekerja kantoran ada produk PT Sido Munculnya, untuk anak-anak pun ada produk PT Sido Munculnya. Jadi segmentasi pasar daripada PT Sido Muncul atau produk PT Sido Muncul ini sangat-sangat komplit sekali. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu slide ke-8, sesuai pertanyaan pada tugas manajemen pemasaran kali ini, yaitu secara targeting dan positioning. Targeting daripada PT Sido Muncul adalah semua kalangan, hampir semua umur dan semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga umur dewasa, dan menjangkau daerah-daerah target pasar di Indonesia. Untuk market leader, rahasia PT Sido Muncul memperoleh market leader tetap, yaitu fokus pada peningkatan kualitas produk tersebut. Jadi mereka sangat menjaga daripada kualitas produk tersebut, sehingga dengan kualitas yang baik, masyarakat pun akan selalu mengkena atau istilah katanya mengingat bahwasanya yang diingat ketika ada produk PT Sido Muncul berarti kualitasnya bagus. Jadi seperti itu untuk secara targetingnya. Jadi yang mereka unggulkan adalah secara kualitas dan juga kemasan yang baik. Kualitas bagus akan mengena di hati masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah positioning. Positioning merupakan tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan sehingga menempati suatu posisi kompetitif yang berarti dan berbeda dalam benak konsumen sasarannya. Hal ini tidak terlepas dari citra produk PT Sido Muncul seperti tolak angin dan Kuku Bima Energy. Jadi mereka membuat stigma atau membuat masyarakat bahwasanya PT Sido Muncul ini perusahaan yang bagus, produk-produknya pun bagus. Jadi mereka mengena atau mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, dari para konsumennya, sehingga konsumen itu sudah merasa bahwasanya PT Sido Muncul atau produk-produk dari PT Sido Muncul seperti tolak angin seperti sudah melekat di dalam hati. Untuk selanjutnya adalah slide 9 dalam PowerPoint saya, yaitu e-commerce dan pemanfaatan internet. Yaitu dalam hal ini adalah pemasaran produk-produk PT Sido Muncul, yaitu internetnya bagaimana atau medianya bagaimana. Jadi melalui sistem web perusahaan, pemegang saham, investor, dan masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai perseroan, termasuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan per triwulan, kinerja saham, laporan kegiatan GCG dan CSR, informasi produk serta kegiatan perseroan lainnya. Jadi apabila kita masuk ke dalam sebuah web, membuka www.sidomuncul.co.id, kita akan dikenalkan secara luas, secara seluk-beluk PT Sido Muncul dan juga produk-produknya, keuntungannya, ekspansi perusahaannya sampai mana. Jadi semuanya ini di web kita mudah ditemukan. Ini adalah bentuk sebuah keterbukaan informasi yang artinya masyarakat siapa saja bisa mengakses dan bisa membaca bahwasanya produk PT Sido Muncul ini sangat-sangat terkenal
Dan dari segi laporan keuangannya pun selalu baik, selalu dijabarkan per 3 bulan, baik kinerja sahamnya, laporan kegiatan GCK dan CRR-nya. Jadi semua informasi yang kita butuhkan atau kita inginkan tentang PT Sido Muncul, baik itu produknya, ekspansi usahanya, segala macam, semua dijabarkan di internet dan mudah sekali kita temukan. Jadi cukup saja kita ketik www.sidomuncul.co.id, semua informasi perusahaan akan mudah kita dapatkan, sehingga masyarakat akan mudah memahami dan mengetahui di dunia atau di saat ini, saat-saat dimana internet adalah seperti kehidupan pokok daripada manusia. Seperti tidak ada internet, tidak ada kehidupan. Jadi seperti inilah cara pemasaran atau pemanfaatan internet PT Sido Muncul untuk memperkenalkan perusahaannya maupun produk-produknya. Jadi sangat terbuka sekali dan sangat bersahabat sekali. Jadi semuanya masyarakat luas bisa mengakses dengan mudah mengenai produk dan segala macamnya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah analisis lingkungan perusahaan, yaitu kompetensi. Pada tahun 2019, Perseroan menyelenggarakan 203 program pelatihan yang diikuti oleh 8.000-an peserta dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul dan anak entitas dengan total 24.795 jam pelatihan. Jadi mereka pun karyawan-karyawan pun diberikan kompetensi yang baik agar tetap menjaga kualitas. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kualitas adalah hal utama bagi produk PT Sido Muncul, sehingga mereka para karyawan diberikan pelatihan terus agar selalu menjaga kualitas dengan baik, agar mereka selalu ingat bahwasanya kualitas produk adalah yang terbaik. Kualitas produk harus selalu dijaga dan harus selalu diterapkan. Jadi kualitas adalah andalan daripada PT Sido Muncul. Sumber daya manusia, kompetensi inti. Perseroan melaksanakan program pengembangan kompetensi berupa pelatihan dan pembelajaran bagi karyawan untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan, continuous improvement. Jadi meskipun untuk tahap selanjutnya para karyawan akan terus dibina dengan baik, sehingga para karyawan akan menambah wawasannya, akan mengerti wawasannya mengenai PT Sido Muncul dan juga produk-produknya, sehingga karyawan akan terus bekerja dengan baik dan juga tetap menjaga produknya. Jadi di sini adalah outputnya, sumber daya manusianya adalah dalam hal ini selalu diberikan motivasi, selalu diberikan edukasi setiap harinya, sehingga produk-produk yang dihasilkan pun akan selalu baik. Jadi tidak ada istilah kata berhenti untuk membuat inovasi dan pemikiran-pemikiran ide-ide baru. Jadi sumber daya manusia di sini sangat-sangat dibutuhkan sekali keseriusannya untuk menjaga kualitas daripada produk ini. Dan juga analisis lingkungan eksternal perusahaan. Lingkungan eksternal perlu dianalisis sehingga diantisipasi pengaruhnya terhadap perusahaan. Selalu pengaruh buruk peluang juga banyak bermunculan di lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal memang sulit untuk dikendalikan karena melibatkan pihak-pihak lain yang tidak berhubungan langsung dengan perusahaan, baik itu ekonomi dan pemerintah. Tetapi yang jelas PT Sido Muncul dengan menjaga sebuah kualitas atau hasil dari produknya secara otomatis akan selalu membuat mereka merasa menjadi andalan, atau merasa bahwa produknya sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Jadi yang mereka lakukan adalah cukup menjaganya. Meskipun itu sulit menjaganya, tetapi dengan kompetensi inti daripada karyawan, selalu diberikan edukasi, kualitas daripada produk PT Sido Muncul selalu terjaga dengan baik, sehingga dengan sendirinya mereka akan sangat kuat. Mereka akan selalu berdiri kokoh, ekspansinya terus berkembang, dan produk-produknya dikenal luas di mancanegara.
Untuk slide selanjutnya adalah slide strategi berorientasi pasar. Iklan tolak angin bukan lagi sebagai sarana utama untuk memasarkan produk, tetapi menjadi pengingat dan informasi apa saja yang dilakukan oleh tolak angin untuk menjaga loyalitas konsumennya. Iklan juga digunakan untuk memperkuat brand tolak angin, supaya nama tolak angin ini melekat kuat di dalam benak khalayak. Jadi sering sekali kita menjumpai bahwasanya iklan-iklan di TV, iklan-iklan tolak angin dari PT Sido muncul sangatlah kuat sekali dan sangat sering sekali muncul. Jadi itulah andalan mereka, karena untuk animo masyarakat menonton sebuah televisi untuk Indonesia masih lumayan baik. Jadi mereka memanfaatkan strategi tersebut untuk memperkenalkan produk-produk mereka, sehingga produk-produk mereka pun selalu dikenal, dan juga masyarakat menjadi tahu loh bahwasanya ini loh PT, ini loh jamu Sido muncul, ini loh produk-produk Sido muncul. Dan juga tetap mereka menjaga bahwasanya selalu dekat dengan masyarakat, selalu dekat dengan konsumennya. Sehingga dengan cara ini masyarakat bisa lebih tahu lagi, lebih paham lagi. Dan biasanya juga dengan iklan-iklan yang sangat menarik, dan kita bisa melihatnya di televisi, yaitu dengan iklan-iklan yang menarik seperti iklan tolak angin yang ada di Australia. Yaitu kita meskipun orang Indonesia, kita merasa wow gitu loh, produk Indonesia bisa dikenal oleh masyarakat luas. Jadi seperti itu. Baik, untuk slide selanjutnya adalah saya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih di sini saya berikan secara global, yang terutama kepada Ibu Faridah. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Terima kasih untuk tugas besar 2-nya. Sepertinya saya sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Untuk lengkapnya mungkin nanti Ibu bisa melihat laporan saya baik secara Word dan PDF. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk bimbingannya. Dan juga kepada teman-teman, terus semangat, sehat selalu dalam keadaan pandemi ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, tetap menjaga kesehatan, dan berusahalah yang terbaik, dan yakin hari esok pasti akan lebih baik. Kita akan bisa melewati pandemi ini dengan baik, dan mudah-mudahan secepatnya kita bisa berkumpul untuk melaksanakan atau kuliah bersama di ruangan seperti sedia kala sebelum COVID-19 menyerang, sehingga di situ ada rasa komunikasi yang baik, tidak seperti sekarang ini. Hampir 1 tahun kita melakukan pembelajaran media internet tanpa bisa berpapasan. Ya mau gimana lagi, emang keadaannya seperti ini. Yang penting selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, dan baik-baik saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Inilah presentasi saya. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.